Transformasi ASN, implementasi sistemik nilai berakhlak dari resolusi kasus operasional menuju Indonesia Maju. Disusun oleh kelompok 3 sub kelompok 2. Yang pertama, Franz Jordan Pribadi, NDH 26. Yang kedua, Moh Faiz dengan NDH 27. Yang ketiga, Muhammad Agna Kaila dengan NDH 28. Yang keempat, Reza Wahyu Krisna Aji dengan NDH 29. Dan yang terakhir, Rizky Alfarizi dengan NDH 30. Budaya kerja ASN profesional. Yang pertama, akuntabel. Yang kedua, berorientasi pelayanan. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang terakhir, kolaboratif. Berakhlak adalah nilai dasar ASN yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan cara kerja kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Realita birokrasi, tantangan operasional saat ini. Ada 3, yaitu kualitas pelayanan rendah. Yang kedua, masalah integritas dan gratifikasi. Dan yang terakhir, ego sektoral dan silo instansi. Saya akan membahas yang pertama, kualitas pelayanan rendah, yaitu proses birokrasi berbelit dan ketidakpuasan publik terhadap layanan pemerintah. Yang kedua, masalah integritas dan gratifikasi meliputi penyalahgunaan wewenang dan kompromi terhadap prinsip akuntabilitas publik. Dan yang ketiga, ego sektoral dan silo instansi meliputi kurangnya sinergi antara kementerian atau lembaga yang menghambat pencapaian tujuan nasional. Selanjutnya adalah kasus 1, diagnosis akar masalah pelayanan. Tingkatan paling atas yaitu surface level atau kualitas pelayanan publik yang rendah, seperti antrean panjang, respon lambat, dan prosedur rumit. Di bawah surface level ada Depzone 1, mindset penguasa. Contohnya ASN memposisikan diri untuk dilayani, bukan melayani. Di bawahnya lagi Depzone 2, yaitu stagnasi kompetensi, mengandalkan cara lama, enggan memperbarui keterampilan atau upskilling. Di Depzone 3 ada orientasi proses bukan hasil, terlalu kaku pada prosedur administratif hingga mengabaikan solusi real bagi masyarakat. Solusi kasus 1, rekayasa pelayanan prima. Ada beberapa tahapan pada masalah pelayanan hingga kepuasan masyarakat. Di bawahnya ada 2 atau di tengahnya ada 2, yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Berorientasi pelayanan seperti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan aksi perbaikan, mengubah mindset birokratis menjadi empati dan berfokus pada kemudahan akses bagi warga. Pada kompeten, seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan diri untuk memberikan kinerja terbaik, seperti evaluasi standar layanan secara berkala dan peningkatan kapasitas teknis ASN. Dengan begitu, masalah pelayanan yang ada akan memberikan kepuasan kepada masyarakat secara prima. Pada kasus kedua, dapat dilihat adanya kebocoran integritas yang berujung pada praktik gratifikasi. Permasalahan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor yang pertama yaitu normalisasi pelanggaran kecil. Dalam lingkungan kerja, pelanggaran kecil seperti menerima hadiah atau pemberian tertentu seringkali dianggap biasa. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, budaya tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran integritas yang lebih besar. Faktor kedua adalah konflik kepentingan. Hal ini terjadi ketika batas antara kepentingan pribadi dan tugas jabatan menjadi kabur, sehingga pengambilan keputusan tidak lagi objektif dan berpotensi merugikan organisasi. Selain itu, lemahnya pengawasan internal juga menjadi penyebab penting. Sistem monitoring yang tidak berjalan efektif atau adanya pengawasan tebang pilih dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, integritas ASN harus diperkuat melalui pengawasan yang baik, budaya kerja yang jujur, serta komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi maupun konflik kepentingan. Sebagai ASN, penting untuk menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan nilai berakhlak agar kepercayaan masyarakat terhadap instansi tetap terjaga.
Kemudian solusi. Pada slide ini dijelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kebocoran integritas, yaitu dengan membangun fondasi integritas struktural dalam organisasi. Fondasi integritas ini menjadi dasar penting agar budaya kerja yang jujur, transparan, profesional dapat terbentuk secara berkelanjutan. Solusi pertama adalah membangun komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penolakan terhadap gratifikasi, penerapan pelaporan yang transparan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya diperlukan lingkungan kerja yang harmonis dan saling peduli. Dalam organisasi, setiap pegawai harus saling mengingatkan dan mendukung agar mampu mencegah terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran integritas. Selain itu, ASN juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi terhadap amanah yang diberikan. Bentuk implementasi yaitu menolak segala bentuk korupsi, menjaga aset negara, serta menjalankan tugas secara akuntabel dan profesional. Dengan adanya fondasi integritas yang kuat, diharapkan terciptanya budaya kerja yang bersih, transparan, maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Baiklah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi yang menjadi hambatan yaitu silo instansi dan ego sektoral, di mana kurangnya sinergi antar kementerian ataupun lembaga yang menghambat pencapaian tujuan nasional. Nah, kami menganalisis ada 3 permasalahan. 1. Metrik kinerja terisolasi, yang dimana hanya berfokus pada target kementerian dan lembaga masing-masing. Lalu yang kedua ada kekakuan struktural, di mana resistensi terhadap platform digital terintegrasi atau e-government karena takut kehilangan wewenang. Dan yang terakhir ada silo data dan informasi, di mana instansi maupun lembaga enggan berbagi data yang menyebabkan duplikasi anggaran dan program. Dan solusi yang kami tawarkan adalah membangun sinergi tanpa batas dengan menggunakan core value ASN, nilai kolaboratif dan adaptif. Untuk kolaboratif sendiri, kami berkomitmen untuk bekerja sama membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk aksi perubahannya bisa berupa pembentukan gugus tugas lintas instansi dan integrasi layanan publik agar satu pintu tidak terpecah. Lalu ada poin adaptif, di mana kami berusaha responsif terhadap perubahan dan terus berinovasi untuk solusi yang lebih baik. Untuk aksi perubahannya bisa berupa adopsi teknologi cloud pemerintah dan penyesuaian regulasi yang lincah atau agile untuk merespon krisis. Baik, kemudian dilanjut untuk matrik berakhlak sendiri. Di sini dijelaskan yang pertama berkaitan dengan kualitas pelayanan rendah, itu masuk kepada dalam berorientasi kepada pelayanan. Kemudian ada kompeten juga. Kemudian setelah itu adalah masalah integritas dan gratifikasi, masuk ke dalam akuntabel, harmonis, dan juga loyal. Yang terakhir ada ego sektoral, masuk ke dalam adaptif, kolaboratif, dan juga akuntabel. Setelah ini dilanjut tentang paradigma birokrasi nilai berakhlak sendiri. Yang pertama yaitu adalah paradigma lama, yang mana kita sebagai ASN harus kerja karena kewajiban administratif, kemudian berlindung di balik prosedur yang kaku, dan yang terakhir sukses individu atau departemen di atas segalanya. Namun budaya kerja berakhlak sendiri di sini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang ASN yang harus bangga melayani bangsa dengan empati, kemudian berani berinovasi dan mengambil tanggung jawab. Serta yang terakhir yaitu adalah sinergi total untuk hasil berdampak luas. Jadi mari jadikan berakhlak sebagai budaya kerja dalam setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap pelayanan. Sebagai penutup, menuju Indonesia maju, implementasi berakhlak bukan sekedar inisiatif penyelesaian masalah operasional hari ini. Ini adalah pondasi struktural untuk membangun birokrasi kelas dunia yang akan mewujudkan Indonesia yang maju, yang kompetitif, dan dihormati secara global.